Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Rio Afrianda selaku dosen studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan ini, saya Herlina Aprilia, nomor induk mahasiswa 242073003 akan memaparkan materi mengenai aspek resiko bisnis dalam strategi penetapan harga di lingkungan unit Corporate Security PT Garuda Indonesia. Tujuan presentasi ini adalah untuk mengidentifikasi potensi resiko yang timbul dari strategi penetapan harga serta bagaimana kita dapat mengelolanya agar tetap mendukung keberlanjutan operasional dan reputasi perusahaan. Strategi penetapan harga merupakan salah satu aspek penting dalam studi kelayakan bisnis karena berpengaruh langsung terhadap profitabilitas, keberlanjutan operasional, dan posisi kompetitif suatu unit kerja atau perusahaan. Dalam konteks unit Corporate Security PT Garuda Indonesia, strategi penetapan harga tidak hanya didasarkan pada aspek finansial semata, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai resiko bisnis yang menyertai layanan keamanan penerbangan. Unit Corporate Security memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi nasional maupun internasional. Oleh karena itu, setiap pelayanan yang ditawarkan seperti pemeriksaan kargo, pengawasan area terbatas harus dihitung secara tepat dalam hal pembiayaan dan harga jual. Resiko yang tidak teridentifikasi secara tepat dapat menyebabkan kerugian, ketidakefisienan, bahkan gangguan operasional. Tujuan strategi penetapan harga dalam konteks ini, corporate security strategi penetapan harga memiliki beberapa tujuan utama. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, menjamin keberlanjutan operasional, yaitu harga yang ditetapkan harus mampu menutupi seluruh biaya dan variabel serta menghasilkan margin untuk pengembangan layanan. Yang kedua adalah mencerminkan nilai dan risiko layanan. Setiap layanan keamanan memiliki tingkat risiko yang berbeda dan hal ini harus terrefleksi dalam harga yang diberikan kepada pengguna layanan baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, efisiensi biaya dan penggunaan sumber daya. Strategi harga harus mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan sistem teknologi yang optimal agar tidak terjadi pemborosan. Dan yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi internasional. Penetapan harga juga harus sejalan dengan kebutuhan pemenuhan regulasi dari ICAO, IATA, dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jenis resiko dalam strategi penetapan harga. Dalam penerapan strategi harga terhadap berbagai resiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya antara lain ada resiko finansial, kemudian ada resiko operasional, resiko regulasi, dan resiko reputasi. Untuk resiko finansial, antara lain ada kesalahan dalam menghitung biaya langsung maupun tidak langsung, ketidakakuratan estimasi volume layanan yang berdampak pada proyeksi pendapatan, kemudian biaya tambahan akibat inflasi, fluktuasi nilai tukar atau kebutuhan investasi mendesak. Kemudian resiko operasional, terjadinya gangguan layanan akibat kurangnya personel, AFSEC atau kerusakan peralatan keamanan, ketergantungan terhadap vendor atau pihak ketiga yang tidak perform, ketidaksesuaian SOP yang menyebabkan inefisiensi dan pemborosan biaya. Kemudian untuk resiko regulasi, perubahan regulasi AFSEC yang berdampak pada kewajiban upgrade sistem, peralatan atau pelatihan, penyesuaian standar internasional yang mengharuskan adanya investasi tambahan dalam waktu singkat. Kemudian bagian resiko reputasi,
Harga terlalu tinggi dapat memicu keluhan dari stakeholder internal. Harga terlalu rendah bisa menurunkan persepsi kualitas layanan keamanan, serta ketidaksesuaian harga dan layanan berdampak pada trust internal dan eksternal. Studi kasus internal pada PT Garuda Indonesia. Sebagai studi kasus, Unit Corporate Security Garuda Indonesia pernah melakukan evaluasi ulang terhadap tarif layanan pemeriksaan keamanan pada kargo dan akses masuk terbatas di area bandara. Kenaikan biaya operasional dan peningkatan kebutuhan sumber daya manusia mendorong unit ini untuk menyesuaikan harga. Untuk bagiannya ada di parameter yang digunakan dalam penentuan harga, volume layanan, misalkan jumlah penerbangan atau tonase kargo, kemudian tingkat resiko keamanan berdasarkan jenis rute domestik maupun internasional, biaya pelatihan dan sertifikat personel aviation security, biaya operasional alat keamanan seperti X-ray, ATV, dan CCTV. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis resiko lebih akurat dalam menentukan harga yang layak dan adil dibandingkan dengan pendekatan flat pricing. Strategi mitigasi resiko. Untuk mengantisipasi resiko-resiko tersebut, perlu diterapkan strategi mitigasi sebagai berikut. Jenis resiko ada 4, yaitu finansial, operasional, regulasi, dan reputasi. Untuk finansial, strategi mitigasinya yaitu simulasi harga dan kontrol anggaran. Untuk operasional, SOP ketat, pelatihan berkala, dan memiliki dana cadangan. Kemudian untuk regulasi, strategi mitigasinya monitoring regulasi dan melakukan audit internal secara rutin. Kemudian reputasi, komunikasi aktif, survei kepuasan layanan. Analisis kelayakan strategi harga. Sebelum menetapkan harga, analisis kelayakan dari berbagai aspek sangat penting dilakukan. Yang pertama ada di aspek legal, kedua aspek teknis, aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, serta aspek manajerial. Untuk aspek legal itu harus sesuai dengan regulasi penerbangan dan hukum perusahaan negara. Kemudian untuk aspek teknis, ketersediaan alat, teknologi, dan personel offset yang tersertifikasi. Yang ketiga, aspek finansial, harga harus menutup semua biaya operasional serta menghasilkan surplus. Kemudian aspek ekonomi sosial, memberi manfaat sosial berupa rasa aman dan kepercayaan penggunaan jasa. Dan yang terakhir, aspek manajerial, strategi harga harus didukung oleh sistem monitoring dan pengambilan keputusan yang tepat. Baik, kesimpulan daripada presentasi saya hari ini, strategi penetapan harga di unit Corporate Security PT Garuda Indonesia tidak bisa dipisahkan dari aspek resiko bisnis yang menyertainya. Resiko tersebut meliputi finansial, operasional, regulasi, dan reputasi yang semuanya dapat mempengaruhi kelangsungan dan efektivitas unit. Oleh karena itu, kebutuhan pendekatan berbasis resiko yang sistematis dan terukur dalam menentukan harga, layanan, dan keamanan. Kemudian, penyesuaian harga bukan hanya soal menutupi biaya, tetapi juga mencerminkan kualitas, profesionalitas, dan komitmen terhadap keselamatan penerbangan. Untuk rekomendasi dari saya pribadi, harus melaksanakan evaluasi harga berkala, yaitu melakukan peninjauan harga setiap semester agar tetap relevan dengan resiko dan kebutuhan operasional. Yang kedua, tim manajemen resiko internal membentuk tim khusus yang memantau, menganalisis dan mengantisipasi resiko dalam menentukan harga. Dan yang ketiga, transportasi kepada stakeholder, yaitu membangun sistem komunikasi yang transparan agar pengguna layanan memahami dasar harga. Kemudian yang terakhir, pendekatan berbasis data, yaitu menggunakan data historis dan pendekatan untuk memperkuat justifikasi penetapan harga.
Kesimpulannya, penetapan harga di bidang keamanan bukan hanya strategi ekonomi, melainkan refleksi atas keseriusan perusahaan dalam menjamin keselamatan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Maka dari itu, strategi harga yang disusun harus berbasis analisis risiko secara menyeluruh dan mempertimbangkan kelayakan dari berbagai aspek bisnis dan relevan. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.